Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pengajian ilmu tajwid bab makharijul huruf. Kita telah sampai pada makhraj yang keempat, yaitu makhraj dua bibir, asyafatan atau makhrajus syafatain, makhraj dua bibir. Di bibir ada beberapa huruf. Yang pertama yaitu bibir bawah dengan gigi tengah atas. Jadi walaupun judulnya ini makhraj dua bibir, tapi yang satu ini hanya satu bibir saja, yaitu bibir bawah kerjasama dengan gigi tengah atas. Di situ keluar huruf fa. Adapun cara kerjanya adalah gigi atas diturunkan sehingga bertemu dengan bibir bawah. Tapi yang dimaksud adalah bibir bagian dalamnya dengan tekanan yang sedang sehingga nanti sifat hamaznya, yakni lepasnya angin ini bisa keluar dengan lancar. Fa. Adapun kesalahan yang sering terjadi yaitu mengucapkan huruf fa dengan dua bibir atas dan bawah. Ini yang menjadi penyebab hamaz atau mengalirnya angin ini terhalang atau kurang maksimal. Fa, mestinya fa, ya. Pastikan Anda membaca fa ini betul-betul berbeda dengan waw. Kalau fa, kalau waw, wa, ya. Ini tinggal mainnya bibir saja, ya. Kadang-kadang orang itu agak sembrono antara fa dengan waw, yang fa seperti waw seperti fa, ya. Padahal tertukarnya huruf ini akan membuat makna berbeda. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Dengan betulnya makhraj, nanti sifat-sifat yang lain akan terpenuhi, ya. Selanjutnya makhraj berikutnya adalah dua bibir atas dan bawah. Ini pun nanti akan terbagi lagi. Ada yang dua bibir itu bertemu tetapi tidak tidak merapat, agak merenggang, yaitu waw. Wawiwu, bau, au, ya. Jadi ini yang mainnya bibir, ya, tetapi tidak menempel, hanya bibir atas dan bawah itu hampir menempel, ya. Adapun sifat-sifatnya nanti akan disampaikan setelah kita mempelajari sifat-sifat. Berikutnya makhraj dua bibir yang
menempel. Dan ini pun terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan bibir dalam, ada yang menggunakan bibir luar. Yang dimaksud dengan bibir dalam, ya bibir yang basah itulah, atau bibir merahnya. Ya, ada yang dimaksud bibir luar adalah, ya kalau bibir itu kan bagian luarnya itu kelihatan agak hitam gitu warnanya ya. Nah, untuk bibir dalam digunakan untuk ya huruf apa? Mim. Oh enggak, huruf ba. Ba. Sedangkan bibir luarnya untuk mim. Ada istilah yang aneh-aneh, yaitu mengatakan bahwa bibir dalam itu disebut bibir bahriyah. Apa artinya bahriyah? Lautan. Nah ini lautan apa ya? Lautan ludah atau lautan liur ya. Ya karena bibir itu basah dengan ludah. Bibir luar bariyah, bibir daratan. Jadi buat istilah begitu tuh biar kita ada kesan tersendiri gitu ya. Jadi tidak mudah lupa. Untuk ba, babi, bu, babe, ya. Jadi jangan sampai mengucapkan ba itu dengan menggunakan bibir luar, sehingga mingkem kemudian diletuskan ba, 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 ya. Nah ini justru akan menimbulkan ba itu melepaskan angin ya, akan menjadi hames. Padahal ba itu jahar, tidak ada angin yang lepas. Umpamanya aba wastakbara, jangan aba wastakbara. Ya, pakailah bibir dalamnya saja. Aba wastakbara tayran ababil. Mim menggunakan bibir luarnya. Mamimu bam. Mamimu bam. Demikianlah makhraj bibir sudah selesai. Ya, sekali lagi makhraj yang terbanyak itu di lidah. Di bibir ada cuman 4 itu ya. Itu terkesan seakan-akan masing-masing punya makhraj sendiri. Yang tadi fa itu hanya bibir bawah saja dengan gigi atas. Ya. Kemudian yang wawu atas dan bawah tapi tidak menempel. Kemudian yang ba atas dan bawah menempel tetapi bibir dalamnya. Sedangkan mim atas dan bawah menempel tapi bibir bagian luar. Selanjutnya makhraj terakhir yaitu khayshum. Khayshum artinya pangkal hidung. Kalau pangkal tenggorokan ya tenggorokan paling dalam, paling bawah. Tapi kalau pangkal hidung kebalikannya, karena hidung itu menghadapnya ke bawah ya. Yang dimaksud pangkal itu adalah yang paling atas ya. Dari situ keluar makhrajnya hunnah. Kalau seluruh makhraj itu disebut makhrajnya huruf-huruf hijaiyah. Tapi kalau makhraj hunnah itu makhrajnya sifat. Jadi sifat itu memiliki makhraj. Hunnah itu adalah sifat. Sifatnya huruf, sifat berdengung dikeluarkan dari pangkal hidung. Di sini ada tingkatan-tingkatan ya. Untuk nun dan mim yang bertasydid
atau nun dan mim yang idgham kepada sama-sama nun atau kepada mim yang menyebabkan adanya tasdid, ya. Seperti ya, min nikmatin persis sama dengan minna. Min nikmatin nun mati bertemu nun, itu akhirnya timbullah tasdid. Sama dengan minna satu nun yang bertasdid. Ya, itu maksudnya sama, yaitu di pangkal hidung. Paling pangkal gitulah ya. Sehingga orang mengucapkan min itu betul-betul menusuk ke pangkal hidung. Tingkatan lebih tingkatan berikutnya yakni agak kurang ke pangkal, tidak seberapa ke pangkal. Ya, sebenarnya pangkal tapi kurang ya. Itu adalah apabila ada nun bertemu dengan waw dan ya. Seperti ya may yaqulu da min waraihim. Tidak boleh kita ucapkan man yaqulu, tidak boleh. Itu terlalu ke dalam. Kalau diucapkan may gitu saja itu ya kurang masuk ke makhrajnya, karena makhrajnya adalah di pangkal hidung walaupun agak ke bawah. Jadi yang betul may yaqulu, bukan man ya, bukan pula may ya may. Kesalahan di sini ini rupa-rupanya sudah merata. Banyak orang membaca may yaqulu min waraihim. Kesalahannya adalah kurang menekan tasdidnya sehingga dengungnya kurang ke pangkal hidung. Nah, tingkatan berikutnya yaitu apabila nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, iqlab ya. Itu masuknya dengung itu agak ke bawah lagi. Artinya ke bawah itu semakin kurang ke pangkal hidung ya. Minkum ya suara nun itu kurang ke hidung ya. Bukan berarti sama sekali tidak ya, kurang gitu aja. Masih ada tingkatan lagi yaitu nun dan mim yang izhar ya, seperti an, in, un ya. Itu semakin berkurang. Man, min, mun ya. Masih ada lagi tingkatan berikutnya yaitu nun dan mim yang berharokat. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Jadi sesungguhnya nun dan mim berharokat itu ya ada gunnahnya. Kalau ingin bukti, coba ucapkan na, ni, nu, ma, mi, mu, hidung ditutup menjadi na, ni, nu, ma, mi, mu. Ya, itu menandakan bahwa nun dan mim itu ya keluar dari hidung, dengungnya loh ya, dengungnya keluar dari hidung, dan berharokat pun ada dengungnya. Demikian kita telah menyelesaikan makharijul huruf ya, makharijul huruf. Akan kita lanjutkan dengan sifatul huruf. Kita lanjutkan dengan sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Huruf itu zatnya terdiri dari makhrajnya dan sifatnya.
Kadang-kadang huruf itu menjadi sangat-sangat jauh daripada zatnya bila makhrajnya salah. Juga kadang-kadang huruf itu ya berubah dari zatnya, pengucapannya menjadi jauh apabila tidak dipenuhi sifatnya. Satu contoh ya, huruf shin dihilangkan tafasyinya, sifat keluarnya angin, sifat menyebarnya angin di atas lidah dihilangkan, ya nggak jadi shin ya. Padahal makhrajnya shin itu sama dengan jim, sama dengan ya. Seperti so, dirubah sifatnya dari tebal menjadi tipis. Ya, sa, ya, berubah menjadi sin. Ya. Oleh karena itu, tidak betul apabila orang mengatakan fasih tidaknya orang membaca Al-Quran tergantung pada kemampuannya di dalam memenuhi makhraj. Ya makhraj ya sifat. Ya. Ada orang mengatakan bahwa saya belajar makhraj itu sampai berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan karena sulitnya mempelajari makhrajul huruf. Ternyata yang sulit itu justru di sifatul huruf. Maklum karena dulu banyak kiai-kiai, guru-guru Al-Quran yang mengajarkan makhraj dan sifat itu hanya praktek saja, tanpa diajarkan ilmunya, sehingga santri sering dibetulkan kesalahannya, tapi santri nggak tahu apakah salahnya itu di makhraj atau di sifat. Kemudian perlu diketahui bahwa makhraj sifat ya, ada sifat-sifat yang kalau salah pengucapannya maka kesalahan itu dianggap kesalahan khafi, ringan. Umpamanya kurang tebal ya, umpamanya qalqalah, ukuran qalqalahnya kurang pas, kelebihan atau kurang ya. Begini-begini ini termasuk kesalahan khafi. Tetapi ilmu tajwid belum sampai membagi kesalahan khafi pada sifat apa saja ya. Seperti hal ini menjadi bagian daripada ijtihad kita semuanya ya. Mengira-ngira ini menonjol apa tidak. Tapi kalau sifat yang menonjol sekali, kalau seandainya tidak dipenuhi, maka huruf itu akan terlalu melenceng pengucapannya, terlalu jauh daripada zatnya, maka kesalahan itu dianggap jali, hukumnya haram. Seperti shot dibaca tipis, sa, ilmunya ya. Seperti qalqalah hilang sama sekali umpamanya ya. Dal dengan ta akan menjadi mirip, jadi hampir sama ya, itu ya haram. Ya. Kemudian sifat itu juga ada sifat-sifat yang lazimah, sifat yang selalu tetap pada huruf itu kapanpun. Ada lagi sifat-sifat yang aridah. Aridah itu yang sebetulnya dia itu tipis, tapi karena bertemu dengan huruf tebal, namanya mir, shad. Mir itu tipis lah, shad tebal. Artinya mir disesuaikan dengan shad, mir ditebalkan, mio, shad. Ya. Sifat-sifat aridah. Seperti umpamanya tak itu ya baik mati maupun hidup itu ya sama-sama hamas, tapi sifat hamasnya ketika dia itu
berharokat fathah, kasrah, dhammah atau berharokat saja ya, itu adalah sifat lazimah, sifat yang tetap. Tetapi kalau menambahkan hamznya ketika sukun, nah itu aridoh, jadi sebabnya karena sukun, karena mati karena sukun ya. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian sifat itu ada sifat-sifat yang berlawanan. Umpamanya sifat yang berkaitan dengan keluarnya angin, mengalirnya angin. Ya, ada sifat hamas, angin mengalir. Lawannya adalah jahar, angin ditahan. Rikhwah, suara dialirkan. Syiddah, suara ditahan. Nanti ada 5 sifat lawan 5 sifat. Ada sifat-sifat yang tidak berlawanan, seperti qalqalah. Walaupun tak sebenarnya ya ada lawannya. Qalqalah lawan tidak qalqalah, tapi masa dikatakan begitu ya. Seperti sofir, bersiul, lawannya adalah tidak bersiul. Ya, tidak ada seperti itu ya. Pokoknya dianggap satu sifat bersiul saja. Beda dengan angin, ada mengalir, ada menahan. Baik, sekarang kita mulai dari 2 sifat yang berlawanan. Mengapa saya jadikan satu? Karena ini banyak orang yang kurang bisa membedakan. Agak sulit untuk memahamkan gitu ya. Yaitu sifat yang berkaitan dengan angin dan sifat yang berkaitan dengan suara. Ketika orang mengucapkan huruf disukun ya, itu pada umumnya orang ditanya, kalau ditanya apa yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda rasakan, jawabnya adalah lepasnya atau mengalirnya angin. Padahal orang mengucapkan itu tidak hanya angin saja, justru yang menyolok adalah suara. Ada suara yang mengalir. Bersama suara mengalir ada angin yang mengalir. Jadi ketika orang mengucapkan itu ada angin yang mengalir, ada suara yang mengalir. Nanti akan ada sifat suara menahan angin mengalir, seperti kaf disukun ak itu suara menahan, kemudian anginnya dilepas. Itu berarti sifat menahan suara, melepaskan angin. Itu ya. Jadi di sini harus difahami. Ada suara ya tertahan, angin ya tertahan. Kalau itu suara mengalir, tapi anginnya tidak dilepas, ada di dalam mulut ya. Nah ini harus difahami biar nggak bingung ya. Sekarang kita mulai dari sifat pertama, yaitu sifat yang berkaitan dengan angin. Sifat yang berkaitan dengan angin ataukah nafas atau udara. Apabila huruf itu dilepaskan, dikeluarkan dengan mengalirkan angin. Coba yang baik itu bagaimana? Melepas atau mengalir? Dulu orang mengatakan bahwa hamas itu artinya berdesis. Tapi ternyata huruf-huruf hamas tidak semuanya bisa dirasakan desisnya. Hanya angin mengalir. Kalau didengarkan di telinga tidak bisa dirasakan ya. Akhirnya berubah. Hamas itu jangan diartikan desis.
boleh-boleh saja kalau menurut bahasa, tapi kalau menurut istilah, hamas itu diartikan lepasnya angin. Tapi lama-lama berubah lagi. Kalau angin lepas itu ya berarti seperti hak disukun hanya gitu aja. Hak disukun berbunyi gitu saja. Padahal ilmu tajwid dalam bahasa Arabnya hamas itu jaroyanun nafasi. Jaroyan itu artinya mengalir. Jadi hamas itu mengalir. Hak disukun ya mengalir ya, bukan gitu aja. Terus seberapa alirannya itu ya? Ya tergantung, kalau bacaannya pelan maka mengalirnya menjadi panjang. Umpamanya Bismillahirrahman ya, Rahman. Tapi kalau bacanya agak cepat ya alirannya agak pendek. Semakin cepat semakin pendek ya. Yang penting hendaklah kita ketahui bahwa hamas itu artinya angin yang dialirkan, bukan dilepas gitu saja. Adapun dalam prakteknya ini ada guru-guru tajwid yang mengajarkan mengalirnya angin itu agak panjang-panjang, ya. Ada yang ya sedang-sedang ya. Ini kalau sudah begini ini ya terkait dengan watak atau kebiasaan daripada guru-guru itu. Yang jelas dalam tajwidnya teorinya adalah angin yang dialirkan. Hurufnya ada berapa? Hurufnya kumpul pada fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, ta, ya, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak huruf hamas yang dikumpulkan pada fahathahu syakhsun sakat, hati-hati jangan sampai anak-anak itu menyebutnya hurufnya itu campur aduk. Umpamanya fahasa yang mestinya sa dibaca sin, syakhsun shin dibaca sin juga, sun itu sod ya dibaca sin. Jadi akhirnya fahasahu syakhsun sakat ya. Hanya hurufnya banyak yang hilang, banyak yang double ya. Fahasa sa, sya syakhsun shin ada titiknya, sun sod, sakat sin. Di antara huruf-huruf hamas ini ada yang dalam mengucapkannya aman, jarang orang yang salah. Tapi ada juga huruf-huruf yang kalau tidak dikawal, tidak diperhatikan, tidak diwanti-wanti ya, itu akan biasa hilang. Ya. Coba kita urut fa. Fa ini kalau tidak dihati-hati banyak sekali pembaca menghilangkan hamasnya. Falamma dibaca falamma ya. Jadi termasuk huruf yang hamasnya harus diperhatikan. Harus diincar terus murid itu mengucapkan fa itu keluar anginnya apa tidak gitu ya. Sa ya ini biasa-biasalah ya. Secara alami ya, apabila makhrajnya betul ya sudah keluarnya betul. Hu. Ha ini termasuk huruf yang hamasnya perlu diperhatikan. Karena banyak orang mengucapkan ha tidak begitu mengeluarkan angin. Umpamanya lahum ajruhum dibaca laum ajruhum, laum. Itu makhrajnya kurang dalam, hamasnya seperti tidak ada. Ya. Maka perhatikan murid membaca ha, apakah sudah hamas ataukah belum. Kemudian shin itu dibiarkan saja
insyaallah aman. Kha juga sama, shad juga sama, sin ya. Perlu diperhatikan adalah dua ini yang justru perlu diperhatikan hamesnya, yaitu kaf dan ta. Yang biasa diperhatikan orang itu tentang ta saja, padahal kaf dan ta itu sama-sama harus ada hamesnya. Umpamanya orang baca ta itu ca, maka kafnya harus ka. Karena apa? Ta itu suara ditahan, angin dialirkan. Kaf juga begitu, suara ditahan, angin dialirkan. At, ak. Ya. Cuma apakah betul menghamaskan ta itu ca dan kaf itu ka? Ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa ta dan kaf ketika hidup maka sifat menahan suaranya lebih menonjol, lebih dominan daripada aliran angin. Oleh karena itu maka angin tidak begitu banyak ya. Umpamanya ta di fathah menjadi ta, bukan pa, bukan ca, tapi ta. Kafnya cukup ka, bukan ka, bukan ka ya. Jadi kalau menurut saya, yang saya ambil dari sanad saya ya, ta itu ta, kaf itu ka, bukan ka ya, ka gitu aja. Tapi pembaca di dunia ini ya sampai hari ini masih saja belum bersatu. Ada yang menghamuskan ta dengan ca, menghamuskan kaf dengan ka, ada yang seperti yang saya katakan tadi ta dan ka gitu aja ya. Jadi ta dan kaf harus adil sama-sama ya. Demikian keterangan tentang sifat hamas ya, yang perlu digarisbawahi bahwa hamas itu angin mengalir, bukan hanya lepas saja. Kemudian yang kedua, tingkatan hamas itu ya berbeda-beda. Ada tingkatan pertama, kalau sukun itu lebih menyolok daripada kalau fathah. Kemudian kalau tasdid lebih menyolok lagi ya, lebih terang lagi hamasnya. Ya, kemudian yang kedua, hamasnya ta dan kaf itu tadi seperti penjelasan yang saya sampaikan tadi ya. Sekarang huruf-huruf yang hamasnya sering-sering hilang, sering kurang diperhatikan. Pertama adalah fa ya, kemudian ha ya, kemudian kaf, kemudian ta. Ini yang perlu pengawasan gitu ya, jangan sampai kehilangan. Selanjutnya lawan daripada hamas adalah jahar. Jahar menurut bahasa artinya terang gitu saja, kok aneh ya. Jahar kemudian diartikan menahan angin ya, tapi itu istilah ya. Jadi jahar menurut bahasa artinya jelas, dan menurut istilah tajwid adalah huruf yang dikeluarkan dengan cara menahan angin ya. Hurufnya ada berapa? Ya, seluruh huruf hijaiyah selain fahathahu, syakhsun, sakat. Ya. Seperti orang mengucapkan hamzah disukun a, tidak ada angin yang lepas. Ab, tidak ada angin yang lepas. Tapi perlu difahami bahwa maksudnya adalah angin itu ditahan, bukan berarti tidak ada angin sama sekali ya. Karena huruf itu keluar
dari angin yang dikeluarkan dari makhraj huruf ya. Tapi setelah berupa huruf maka angin mandek ya. Beda dengan yang hamas. Huruf sudah terbentuk tapi terus kemudian diekori dengan apa? Angin ya. Untuk menyingkat karena huruf ini banyak, maka perlu saya sampaikan adanya beberapa huruf yang mestinya menahan angin, yakni jahar dibaca dengan hamas. Nah, itu tolong diperhatikan. Huruf apa saja? Ba. Ba itu kalau diucapkan ba, aba, wastakbaro, maka akan mengeluarkan angin ya, bahkan anginnya banyak ya. Nah, itu tapi sebetulnya adalah kesalahan makhraj awalnya ya. Makhrajnya mestinya bibir dalam, dia menggunakan bibir luar. Ba. Akhirnya keluar angin. Jim ya. Jim itu apabila makhrajnya betul, yaitu dia mengeluarkan jim itu dari tengah lidah dengan langit atasnya, maka aman, tidak akan melepaskan angin. Ja. Tapi berhubung dia memindahkan makhrajnya ke ujung lidah ya dengan gigi, ja, akhirnya keluar angin. Jadi jim itu yang betul ja gitu ya, bukan ja ya. Zal ini dia itu mestinya tidak melepaskan angin. Jangan sampai zal itu za, iza nanti mirip za jika ada angin yang mengalir ya. Kemudian to jangan sampai diucapkan dengan ada semacam letusan angin. To. Tidak betul. Jangan ada angin po ya. Nah, sudah itu saja ya. Nah, di sifat yang pertama adalah sifat yang berkaitan dengan angin. Kalau angin dialirkan hamas, kalau angin ditahan jahar. Sifat hamas kumpul pada fahathahu syakhsun sakat, kemudian jahar selebihnya. Huruf tidak akan memiliki dua sifat yang berlawanan. Tidak mungkin huruf ini bersifat hamas juga bersifat jahar, karena ini adalah sifat yang berlawanan. Berikutnya sifat yang berkaitan dengan suara. Ya, huruf apabila diucapkan kemudian suaranya itu mengalir seperti ha disukun, itu ada suara mengalir, ada suara ada angin yang mengalir. Nah, sekarang ini untuk sifat yang berkaitan dengan suara, ini bahasanya bukan angin, bahasanya adalah suaranya. Ya, sifat yang mengalirkan suara namanya sifat rikhwah. Dan yang betul rikhwah itu tidak sekedar lepasnya suara, tapi mengalirnya suara. Umpama baca Fatihah ya, huruf yang suaranya rikhwah harus dialirkan. Bis, sin itu kan mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping angin juga suara. Kemudian nas ya. Ya seperti itu ya. Kemudian ada huruf-huruf yang menahan suara. Jadi tidak ada aliran sama sekali. Huruf yang menahan suara ini adalah seluruh huruf qalqalah itu menahan suara. Setelah qalqalahnya habis, maka suara mandek. Seperti qaf disukun aq, setelah q, walaupun angin didorong-dorong, ya suara tidak akan keluar. Ya. Qalqalah ditambah hamzah, qad
qad. Ya, ditambah hamzah ya. Nah, ditambah kaf. Ya, hamzah dan kaf. Ya, tapi nanti cara menghafalkan huruf itu enaknya yaitu kita menghafal huruf lawannya rikhwah yaitu syiddah. Hurufnya kumpul pada qutbu jatin. Ya. Kemudian sisanya terbagi menjadi 2. Ya. Sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu melepas suara, mengalirkan suara, dan mengalirkan sedikit, yakni sedang, tengah-tengah antara mengalir dan menahan. Sekarang yang antara mengalir dan menahan itu sifat tawassut atau baina-baina, antara-antara. Bagaimana caranya mengukur suara itu tawassut? Sekarang kalau itu mengalir, kalau itu menahan. Nah, di antara dengan itu ada mengalir sedikit saja, yaitu huruf yang kumpul pada lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ya. Al bukan al tapi al. Ya. Nun, an, bukan an, bukan at. Ain, bukan ya, bukan tapi ya. Mim, ra, au. Sekali lagi, untuk menghafalnya yang paling gampang adalah kita sebut dulu qutbu jatin sebagai huruf yang menahan suara, kemudian lin umar sebagai huruf-huruf yang setengah menahan, setengah melepas. Sisanya adalah huruf-huruf yang melepas angin. Bukan angin, suara. Ya. Untuk yang tawassut itu juga berlaku pada nun, mim, mim yang ada di akhir ayat kalau waqaf. Atau walaupun tidak di akhir ayat, kalau ada waqaf pada nun, mim itu hendaknya diberlakukan sifat tawassut. Umpama orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Karena mimnya menahan, suaranya betul-betul menahan sama sekali. Hib, ya. Atau him, itu saja him. Ya. Yang betul him. Setelah sukun ada sedikit ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Panjangnya min itu ya bisa 2, bisa 4, bisa 6 min. Tapi dalam rangka mensukun nun itu harus ada tambahan ya. Itu adalah sifat tawassutnya nun, juga sifat gunnahnya nun yang selalu mengikutinya kapanpun. Ya. Jadi kita sudah menguasai 2 sifat berkaitan dengan suara mengalir atau menahan, yaitu hamz atau jahar. Kemudian kita menguasai 2 sifat, 1 sifat lagi yang berkaitan dengan suara apakah mengalir atau menahan, yaitu kalau mengalir rikhwah atau rokhowah, kalau menahan syiddah. Kalau antara menahan dengan melepas itu tawassut atau baina ya. Coba anak-anak bisa ditanya, menahan atau mengalir? Mungkin jawabannya masih keliru-keliru ya. Jawabannya harus mengalir. Apa yang mengalir? Suara dan nafas. Kemudian anak ditanya, atau qalqalah kok menahan atau mengalir? Mungkin jawabannya ada keliru, menahan, mengalir ya. Yang betul adalah menahan. Menahan apa? Mungkin ada yang keliru.
menahan angin. Yang betul adalah menahan suara. Sekarang kaf dan ta, ak, at, menahan atau mengalir? Mungkin anak-anak bingung ya. Jawaban yang betul adalah menahan suara, mengalirkan angin, yakni syiddah dan hamas gitu ya. Kaf juga begitu. Sekarang za, az, ini gimana? Menahan atau mengalir? Mungkin jawabannya mengalir gitu aja ya. Zal juga begitu, az. Jawabnya mengalir. Mengalir apanya? Nah ini. Yang betul mengalir suaranya, menahan anginnya. Ya, dua sifat ini adalah sifat yang paling banyak bermain di dalam huruf-huruf Al-Quran. Ya, sekian. Sifat yang ketiga daripada sifat-sifat yang berlawanan, yaitu sifat tebal lawan tipis. Tapi sebenarnya istilah yang dipakai dalam ilmu tajwid tidak kok tebal lawan tipis, tapi mengangkat lidah lawan menurunkan lidah, atau lawan tidak mengangkat lidah. Nah, tapi lidah itu kalau diangkat, akhirnya suara dari tipis menjadi tebal. Asalnya kalau fathah itu berbunyi a, kalau lidah diangkat menjadi o. Sehingga orang mengambil gampangnya saja bahwa sifat ini adalah tebal lawan tipis. Asalnya ngangkat lidah lawan menurunkan lidah. Ya. Untuk mudahnya, kalau tebal huruf ini berbunyi o. Kalau tipis, kalau di fathah berbunyi a. Kalau huruf Jawa itu kan semuanya di o semuanya. Hana cara kada tasa wala padha jasa padha jayanya monggo bodongo. Tapi kalau huruf Arab di fathah semuanya, jadinya abata sajaha kho. Kho itu baru tebal. Daza roza sasha so do to zo. Semua yang o itu tebal. Ya. Istilahnya dalam tajwid pertama yang tebal itu isti'la, mengucapkan huruf dengan mengangkat lidah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah pangkalnya, bukan pucuknya. Orang mengucapkan ko, yang naik ko itu pangkalnya, bukan pucuknya. So itu pangkalnya. Oleh karena itu isti'la tidak identik dengan mencucu. Sekali lagi ini penting ya, istilah bukan berarti harus mencucu. Yang mencucu itu adalah huruf yang istilah yang berharokat dhammah, akhirnya menjadi mencucu. Karena mencucu itu pekerjaan harokat dhammah. Ya. Istilah ini hurufnya kumpul pada lafaz khussa. Khussa itu kha ya. Khussa dhaw tin qil. Coba huruf-huruf itu difathahkan berbunyi o semuanya ya. Ya. Lawannya istifal. Istifal itu pangkal lidah menurun ya. Semuanya huruf itu kalau difathah berbunyi a ya. Di sini sebagai jawaban